Sementara di zaman kita, tanda-tanda kecil kiamat yang digambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang masuknya tanda besar kiamat, lebih 95% sudah terjadi semua, dan sampai saat ini semuanya terbuka dengan mata telanjang, kita bisa menyaksikan 10 tanda besar kiamat ini. Pertamanya adalah Dukhan, yang kedua adalah Dajjal. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Yang ketiga, sekalian, para sahabat memahami betul dua misi besar manusia diciptakan dan hidup di bumi, yaitu sekali lagi untuk serius menyembah Allah, dan yang kedua menghidupkan agama Allah. Karena seluruh sahabat sudah sangat yakin kiamat sudah sangat dekat, maka totalitaslah mereka menjalankan dua misi ini, menyembah Allah dengan sempurna penyembahan dan memperjuangkan, menghidupkan, menegakkan, berkorban demi agama Allah subhanahu wa ta'ala secara maksimal dan totalitas. Tidak hanya dengan waktu, pikiran dan kecerdasan yang mereka punya, tapi bahkan juga dengan harta dan nyawa. Generasi ini telah mendapatkan pujian terbaik langsung dari Rabbul Alamin atas apa yang mereka perjuangkan, atas ibadah mereka, atas dakwah mereka, atas penegakan agama, atas pengorbanan dan jihad mereka, dipuji berulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu di surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah memerintahkan seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, tirulah semangat para sahabat, semangat menyembah Allah dan semangat memperjuangkan, menghidupkan agama Allah. Untuk dua tujuan besar ini kami ciptakan, kata Allah. Tiru para sahabat. Sementara semangat yang menjadikan pelecut pemicu sahabat sehebat itu adalah karena mereka meyakini kiamat sudah sangat dekat. Sementara pada masa mereka, tanda-tanda kiamat yang digambarkan Rasulullah paling baru 5% terjadinya Bapak Ibu saat itu ya. Tapi udah seperti itu mereka menanggapi dan meyakini, lalu action mereka luar biasa. Ini yang kita salut dan ini yang patut untuk kita teladani. Sementara di zaman kita, tanda-tanda kecil kiamat yang digambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang masuknya tanda besar kiamat, lebih 95% sudah terjadi semua, dan sampai saat ini semuanya terbuka dengan mata telanjang, kita bisa menyaksikan. Masih nyaring telinga kita mendengarkan kabar demi kabar, berita demi berita, semuanya sesuai dengan yang dinubuatkan Nabi di akhir zaman. Di zaman kita ini Bapak Ibu, tanda-tanda kecil kiamat itu sudah lebih 95%. Hanya beberapa saja lagi yang belum. Sementara kalau tanda besar kiamat muncul, itu Rasul bersabda, tanda besar kiamat ada 10, kata Rasulullah. Apabila yang satu muncul, yang lain menyusul keluar dengan sangat cepat. Tanda besar kiamat yang 10 ini seperti butir-butir marjan. Di bawahnya satu butir ini berlobang tembus sampai ke atas dan bisa dimasukkan tali. Butir marjan yang nomor 2 juga berlobang, di bawahnya tembus juga sampai ke atas, tali yang tadi masukkan juga. Begitulah ke butir marjan yang ketiga, keempat dan seterusnya, sehingga seluruh butir-butir marjan itu terhubung oleh tali di tengah-tengahnya, mirip butir-butiran tasbih yang ada tali di tengah-tengahnya. Lalu bagian paling bawah dikasih simpul, kata Rasulullah, dikasih simpul, sehingga tertahanlah 10 butiran ini untuk keluar. Tapi kata Rasulullah, iyyuqta'u silkun, ketika ada pihak-pihak yang dengan sengaja memotong simpul tersebut, ada pihak-pihak yang dengan sengaja menggunting simpul tersebut, apa yang terjadi kira-kira? Butiran pertama akan langsung keluar, muncul.
Kalau butiran pertama keluar, muncul, bagaimana dengan butiran kedua? Menyusul tidak? Pakai lama atau cepat? Lama, pakai cepat. Yang kedua, yang ketiga lebih cepat lagi, yang keempat dan seterusnya. Untuk 10 tanda besar ini harus ada kesengajaan pihak-pihak tertentu yang menyebabkan terjadinya, ya, keluarnya yang pertama. Kalau yang pertama sudah keluar, tak terelakkan yang kedua dan seterusnya pasti akan muncul. Kita tidak fokus ke 10 tanda besar kiamat, ya. Karena apa? Karena 10 tanda besar kiamat ini kalau sudah muncul sudah tidak ada kesempatan kita untuk mempersiapkan diri. Sementara tema kita malam ini apa tadi? Bersiaplah. Kalau sudah muncul tanda besar kiamat yang pertama, untuk persiapan itu sudah nggak ada lagi. Namanya orang kalau udah mulai ujian ibaratnya, kapan lagi persiapannya? Nah, sekarang kewajiban kita adalah bagaimana cara agar kita benar-benar serius memperhatikan lalu mempersiapkan diri di penghujung tanda-tanda kecil. Sebab tanda kecil kiamat paling akhir yang langsung menghubungkan kita dengan tanda besar kiamat yang pertama adalah hadirnya, munculnya pemimpin umat yang paling dinanti-nanti. Di tangannya nanti semua kita bersatu kembali. Di tangannya nanti seluruh kekuatan timur dan barat digulung, dan di tangannya nanti Islam akan kembali menjadi penguasa dunia. Walaupun yang bersangkutan tidak mampu menghadapi Dajjal, tapi Allah akan turunkan sang penolong yang akan menguatkan barisannya, Nabi Isa alaihissalam. Siapa lelaki yang menjadi tanda terakhir, tanda kecil kiamat? Imam Al-Mahdi. Menjelang Imam Mahdi ini muncul, tanda-tandanya juga sudah terjadi sekarang. Hadirin ma'asyiral muslimin yang saya cintai, 10 tanda besar kiamat ini, pertamanya adalah Dukhon, yang kedua adalah Dajjal, ingat baik-baik Bapak Ibu, yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa, yang keempat adalah lepasnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima matahari akan terbit dari sebelah barat hanya 1 hari saja, lalu hari-hari setelah itu normal terbit kembali dari sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Yang keenam yaitu Allah umumkan dalam surat An-Naml ayat 82, keluarnya binatang raksasa dari perut bumi. Binatang ini cerdas, pintar, ramah, tidak brutal, berkaki dan bertangan banyak, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Binatang ini bisa berbicara dengan bahasa manusia negara mana saja. Binatang ini hanya muncul 3 kali saja di tempat yang berbeda. Kemunculan terakhirnya dari Mekah, dan dia akan kembali masuk ke dalam perut bumi Mekah. Setelah itu tanda besar kiamat yang ke-7, angin lembut berhembus dari negeri Yaman. Angin ini sejuk kata Rasulullah, baunya wangi kesturi. Dengan cepat angin ini membungkusi seluruh bumi ini. Siapapun orang Islam yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, dia kenal dengan Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, dia percaya dengan Allah, maka angin ini akan sampai kepada orang tersebut, walaupun orang ini ada di gunung, ada di gua, ada di lembah, ada di pulau, ada di gurun Sahara, ada di mana saja, selama dia masih ada iman kepada Allah, angin ini akan sampai kepadanya. Tatkala dia tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin lembut dan sejuk dari negeri Yaman itu, di situ, di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu bumi, seluruh orang Islam yang beriman meninggal dunia, seluruh orang yang kenal dan percaya dengan Allah meninggal dunia. Nah, Nabi berkata, sejak kejadian itu bumi hanya diisi oleh orang-orang yang sama sekali tak ada iman kepada Allah, tak tahu siapa Allah, tak punya agama. Pada saat itu, antara habisnya seluruh orang Islam yang ada iman kepada Allah dengan kematian global secara serentak seluruh dunia karena angin lembut dan sejuk berbau wangi kesturi tersebut, sejak saat itu 40 tahun kemudian barulah terjadi kiamat, kehancuran alam semesta selesai.
Ini tentang 10 tanda besar kiamat. Jadi kita orang Islam, umat Nabi Muhammad, hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai berapa tanda besar kiamat? Sampai 7 saja. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10 seluruhnya kita tidak akan pernah menyaksikannya. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Kita semua tidak akan pernah menyaksikan hari terjadinya kiamat yang maha menakutkan itu. Tetapi walaupun begitu,